Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan ya, baik lahir maupun batin, dan semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait nikah siri dan bagaimana akibat hukumnya untuk pelaku nikah siri, seperti itu ya. Nikah siri ini sebenarnya sesuatu yang tidak asing ya, karena walaupun sudah zamannya digital tapi masih ada aja yang masih tidak mau mencatatkan perkawinannya, seperti itu. Nikah siri ini merupakan nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan saksi ya. Kalau di kalangan masyarakat itu biasanya dikenal bahwasanya nikah diam-diam ya, nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Jadi ini hukumnya tidak sah ya, karena jelas rukun dan syaratnya itu tidak terpenuhi. Yang kedua, itu bisa jadi karena nikah ini memenuhi secara sempurna ya syarat dan rukunnya, akan tetapi tidak terlalu disebar kepada halayak luas atau masyarakat, seperti itu. Hanya beberapa orang yang tahu, kelompok yang tahu, dan pernikahan ini tidak disertakan di KUA. Ya, ini yang disebut dengan nikah siri, seperti itu ya. Lalu bagaimana dasar hukum yang berkaitan dengan hukum nikah siri, terutama dalam hal saksi, seperti itu ya. Karena nikah siri itu tanpa adanya wali dan saksi. Karenanya nikah siri ini bisa kita ambil dasar hukumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang mana ayat ini sangat panjang, jadi Ibu hanya mengambil sedikit kalimat yang memang bisa kita kiaskan terkait perlunya saksi dan pentingnya saksi. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Jadi jelas, dalam hal bermuamalah pun akadnya itu harus ada saksi ya, harus ada yang menyaksikan. Apalagi tentang akad nikah itu yang memang sangat sakral, tentunya harus ada saksi, seperti itu. Jadi ini anjuran untuk adanya saksi ketika pernikahan. Jadi ini bentuk pengkiasan dari adanya saksi, diwajibkannya adanya saksi pada pernikahan itu sendiri, seperti itu. Hadis yang berkaitan dengan ini, hadis itu dalam Darul Qudni ya, lebih jelas ini menyebutkan bahwasanya perintah untuk mendatangkan saksi itu dalam akad nikah dari Abu Zar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar ya, bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin Abad al-Asani ya, al-Nasai, dari Muhammad bin Yazid bin Sinan, dari ayahnya dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah. Aisyah berkata pada Rasulullah SAW, tidak ada nikah tanpa wali dan 2 saksi yang adil ya. Ini jelas, berarti kan hukumnya tidak sah. Jadi tidak ada nikah kalau tidak ada wali dan tidak ada saksi. Oke, lalu bagaimana syarat-syarat saksi itu sendiri ya? Apakah semua orang bisa menjadi saksi atau tidak, seperti itu? Syarat-syarat saksi yang disepakati oleh para ulama diantaranya itu adalah, satu itu yang memang sudah disepakati ini adalah berakal dan dewasa. Berakal di sini itu makanya tidak sah ketika ada orang yang tidur ya dijadikan sebagai saksi. Itu tidak sah, karena apa? Orang yang tidur itu nggak tahu apa-apa ya. Jadi tidak sah hukumnya untuk jadikan saksi. Kedua, dewasa. Tidak sah saksi nikah bagi anak kecil ya, walaupun sudah mumayyiz, seperti itu. Jadi jelas sudah dewasa, sudah baligh ya. Syarat yang saksi yang nikah yang masih terjadi perbedaan ini dari banyak sekali. Yang pertama itu harus 2 orang ya. Menurut jumhur ulama itu harus 2 orang, sedangkan menurut di kalangan Hanafiyah sah nikahnya hanya dihadiri oleh seorang saksi saja ya. Jadi ini yang masih diperdebatkan. Tapi kita ngikutnya ya Syafi'iyah ya, yang di KHI juga jelas 2 orang saksi aturannya, seperti itu. Laki-laki tidak sah laki-laki harus laki-laki ya. Jadi tidak sah saksi nikah perempuan menurut jumhur ulama. Tapi tadi kan ada juga yang di Nas 12. Ketika tidak ada seorang laki-laki maka boleh diganti dengan 2 orang perempuan. Walaupun itu dalam muamalah, itu pengkiasannya seperti itu ya. Tapi menurut ulama Hanafiyah dibolehkan saksi nikah oleh orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini mungkin si ulama Hanafi itu merujuk pada nas Al-Quran itu sendiri terkait pengkiasan tadi ya, Al-Baqarah ayat 282. Kemudian hadis harus adil ya, walau hanya secara zahir.
ya, karena adil kita kan nggak tahu indikatornya apa ya. Jadi tidak sah saksi yang fasik menurut jumhur ulama, akan tetapi menurut ulama Hanafiyah adilnya saksi bukan syarat seorang saksi ya. Dibolehkan saksi nikah walaupun fasik, jadi tidak harus adil, yang penting fasik itu dia juga diperbolehkan menjadi saksi. Tapi ya saran ibu yang ya harusnya yang memang paham tentang nikah itu sendiri, paham tentang bahasa yang digunakan oleh para pengijab kabul atau akad itu sendiri, karena itu mempengaruhi tentang kesakralan atau penafsiran dan penghayatan terhadap akad yang disampaikan oleh si pengakad itu sendiri. Kemudian beragama Islam, tidak sah nikah apabila saksinya orang bukan muslim. Itu menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut ulama Hanafiyah, ini pernikahan disaksikan oleh ahli kitab pun boleh ya. Ini yang makanya masih jadi perdebatan. Seperti itu. Yang kelima itu bisa melihat. Jadi tidak sah saksi nikah itu orang yang buta. Itu menurut ulama Hanafiyah. Kalau menurut jumhur ulama, sah saja ya akan nikah apabila saksinya itu buta, apabila bisa mendengar suara dan bisa membedakan aurat antara kedua yang berakad. Ini terkait saksi itu sendiri ya. Kemudian yang keenam, bisa mendengar dan paham perkataan dua orang yang berakad. Tadi yang ibu sebutkan tadi ya. Jadi tidak sah akad nikah apabila saksi tidak mendengar akad keduanya menurut jumhur ulama. Seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu saksi yang mana yang masih jadi perdebatan dan yang sudah disepakati oleh para ulama. Jadi kita bisa mengambil mana yang memang dianggap atau yang memang seharusnya kita ambil seperti itu. Jika ada yang lebih baik, mengapa mengambil yang belum baik, seperti itu ya. Oke, sebab nikah siri. Biasanya ini nikah siri ini dikarenakan pertama itu sengaja. Sengaja karena apa? Ingin menyembunyikan pernikahannya, karena ingin menghalalkan ini, hanya halal saja lah intinya. Jadi ini kayak para mahasiswa biasanya ya. Jadi karena mondok takut akan terjadi masalah yang tidak diinginkan. Jadi kalau orang kos-kosan atau orang mondok itu biasanya dinikahkan terlebih dahulu, seperti itu. Ini salah satu alasan dari dilakukannya nikah siri. Yang kedua, belum terpenuhinya syarat administratif, misalnya kurang umur. Jadi kurang umur tapi udah pengen nikah, seperti itu ya. Kalau mau nikah lewat KUA itu banyak aturan, harus umur 19 tahun, dan kalau belum umur 21 tahun harus izin dulu, seperti itu. Jadi para pelaku nikah siri itu memilih jalan gampangnya, akhirnya udahlah nikah siri aja yang udah jelas sah menurut agama, seperti itu. Lalu beratnya ketentuan poligami ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983, yang mana izin perkawinan dan perceraian itu bagi pegawai negeri sipil, selanjutnya tingkat di PNS, serta peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang mana harus ada izin istri yang sah yang terdahulu. Jadi kalau mau nikah lagi itu harus ada izin dari istri yang terdahulu, dan itu sangat susah. Makanya ketimbang harus izin dahulu kalau mau nikah lagi yang disertakan oleh negara itu rumit, akhirnya mereka memilih untuk nikah siri sajalah, seperti itu. Wali adl ya, ini yakni walinya tidak menyetujui dilangsungkannya perkawinan dengan beberapa alasan. Ini juga termasuk alasan mengapa ada seseorang yang menikah siri. Selanjutnya, pemahaman hukum masyarakat tentang aturan perkawinan, seperti sebagian masyarakat yang hingga kini lebih suka menikahkan anaknya dengan tidak dicatatkan yang disebut dengan nikah urfi atau adat istiadat ya. Jadilah udah yang penting sah, seperti itu kan. Ini pemahaman yang memang sering dilakukan tapi keliru, seperti itu. Disebabkan asumsi biaya pernikahannya mahal sehingga banyak yang nikah siri, walaupun sebetulnya malah biaya biaya nikah itu sendiri tidak mahal, bahkan bisa jadi gratis asalkan ada surat keterangan tidak mampu dari desa, lurah atau kecamatan. Bahkan ada program nikah masal gratis. Sebenarnya yang menjadi biaya nikah mahal itu sebenarnya bukan nikah biaya administrasinya, tapi biaya bla-blanya itu yang harus resepsi dan sebagainya, itu yang bikin mahalnya modal untuk menikah. Itu akhirnya memilih untuk nikah siri. Secara syar'i telah terjadi perceraian, tapi belum dapat legalitas dari pengadilan agama. Jadi udah cerai secara agama tapi belum mendapatkan perceraian dari
surat perceraian atau akte cerai dari pengadilan. Ini biasanya juga udah pengen nikah, akhirnya nikah siri dulu deh. Karena apa? Ya itu tadi, kelamaan ngurus berkas dari pengadilan seperti itu. Ya umumnya karena alasan bertele-tele lah, mereka itu nggak suka yang bertele-tele biasanya. Padahal bertele-tele itu sangat penting ya, maksudnya mengikuti yang bertele-tele itu kadang-kadang sangat diperlukan untuk menjaga hak-hak kita seperti itu. Menikah siri karena hamil di luar nikah, maksudnya demi menjaga pihak wanita, demi harga diri si bayi dan si anak ya. Ini alasan dari nikah siri itu sendiri. Jadi nikah siri karena udah terlanjur hamil, nikah siri dulu aja lah, yang penting saya nikahi nanti anaknya ini. Padahal anaknya udah jelas itu tidak akan bernasab kepada sang ayah yang menghamilinya tersebut seperti itu ya. Ini salah satu beberapa sebab nikah siri ya, yang mana jangan sampai kita laksanakan ya, terutama yang belum pada nikah ya. Akibat hukum dari pernikahan siri. Apa akibatnya dari pernikahan siri? Atau sama halnya ini isbat nikah juga diperlukan di sini ya. Pasal 2 ayat 1 memang mengatur bahwa bahwa namun dalam ayat selanjutnya Undang-Undang Perkawinan menyebutkan persyaratan perkawinan untuk mendapatkan akte perkawinan. Jadi pasal 2 itu mengatur bahwasanya yang penting, pasal 2 ayat 1 kan udah jelas. Ini belum catat di sini, belum ketik, Ibu lupa. Jadi pasal 2 ayat 1 kan jelas nikah itu sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Walaupun selanjutnya pasal 2-nya harus dicatatkan seperti itu ya. Jadi kan secara langsung berarti kan pernikahan siri kan udah jelas dicatatkan, berarti tidak sah menurut negara. Jadi akta perkawinan ya, dalam bentuk bukti telah terjadi berlangsungnya perkawinan itu bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan ya. Hanya saja ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara ya. Jadi perkawinan siri memang sah secara agama seperti itu. Paham gak di sini? Jadi akta perkawinan dalam bukti adalah bukti telah terjadinya berlangsungnya perkawinan ya. Ini hanya bukti berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Udah jelas itu pasal 1, sah pernikahan itu menurut agama dan kepercayaan masing-masing udah sah. Tapi ayat 2-nya ini maksudnya adalah buktinya itu yang tidak ada ya. Jadi ketiadaan bukti ini yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri itu tidak memiliki legalitas di hadapan negara, sehingga perkawinan siri memang sah secara agama tapi tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara. Jadi paham ya? Sampai sini ya, pasal 1 dan ayat 2 itu maknanya seperti itu. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya ya, dan keluarga ibunya selama belum ada putusan yang mana pengadilan ini mengenai pengakuan sang ayah terhadap anak hasil pernikahan siri tersebut. Maka anak tersebut menurut pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ya, dan pasal 100 Kombinasi Hukum Islam tidak berhak mewarisi dari ayahnya, sebab sang anak hanya mempunyai hubungan nasab dengan sang ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut pasal 863 KUH Perdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya, maka ia berhak mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima ya, jika mereka sebagai anak-anak yang sah. Ini dalam pasal 863 KUH Perdata ya. Walaupun kadang ada yang kalau pendapat fuqaha itu ada yang menyarankan bahwasanya hanya diperoleh wasiat wajibah seperti itu. Selain itu akan menghambat pula ketika salah satu pihak ingin berpisah dan menikah lagi, harus melakukan isbat nikah. Ya ini yang disebut dengan isbat nikah sama tadi ya, terkait nikah siri sama isbat nikah ini berkaitan. Karena apa? Ketika orang nikah siri ya, itu kan susah mau bercerai. Bukti cerainya mana kalau nikah sirinya belum ada? Karena apa? Nikah siri itu nggak ada bukti, nggak bakal bisa ada bukti bahwasanya sudah cerai. Karena apa? Hanya nikah menurut agama, nggak ada bukti yang lain, sehingga diperlukan isbat nikah untuk melangsungkan perkawinan selanjutnya. Nanti cek pasalnya ada terkait perlunya isbat nikah untuk menikah lagi bagi pelaku nikah siri seperti itu ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.